Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlies dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Siapa dari Anda yang sehari internetan, browsing, atau paling banyak main medsos gitu ya. Entah itu Instagram, YouTube, TikTok gitu ya dan lain sebagainya. Nah, Anda kira-kira bisa ngitung nggak sehari Anda itu main HP gitu, main gawai itu berapa lama? 30 menit? Kayaknya impossible ya. Bisa jadi 3 jam, bisa jadi 5 jam, bisa jadi 10 jam sehari. Dan pernah nggak Anda kepikiran kayak, bisa nggak ya aku puasa gawai sehari? Aduh, puasa gawai sehari kayaknya berat banget ya. Puasa gawai sejam aja itu kayaknya tugas yang sangat berat. Nah, hati-hati kalau Anda kayak kesusahan banget untuk jauh dari gawai Anda atau jauh dari ponsel Anda karena Anda bisa jadi mengalami yang namanya no mobile phone phobia. Nah, ada fobia apa lagi ya? Biasanya kan kita fobia ketinggian, fobia laba-laba, fobia yang lain-lain sebagainya gitu ya, fobia angsuran gitu ya. Nah, tapi ini ternyata ada namanya no mobile phone phobia. Wah, ini serem banget ya. Apalagi kita hidup di zaman 4.0 yang mungkin getting closer to 5.0, tapi kayak agak susah gitu ya untuk jauh dari mobile phone. Nah, hari ini kita akan membahas gimana caranya supaya kita nggak terlalu takut ketika kita agak jauh sedikit dari namanya gawai. Oke, tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu fun fact gimana sih cara mengatasi kesepian. Karena kadangkala excusesnya itu pakai mobile phone untuk mengatasi kesepian ya. Kita lihat yang pertama Mirsa ya. Lakukan sesuatu yang membuat Anda bersemangat. Gini, baru semalam ya, baru semalam tuh kayak saya ngelihat ada satu postingan ya, satu unggahan bagus nih di salah satu platform media sosial. Jadi kayak ada orang tuh ya lagi di lantai, terus depannya tuh kayak ada LED dan itu kayak kita tuh kayak lagi di roller coaster. Tapi itu still gitu ya, maksudnya mereka tuh nggak bergerak, cuman layarnya aja yang kayak mau turun, kejungkel ke bawah dan lain sebagainya seperti itu. Nah akhirnya padahal mereka diam aja, tapi mereka ketakutan banget gitu ya. Ada salah satu komentar orang yang ngomong bahwa, oh ternyata benar ya, bahwa ketakutan itu adalah sebuah ilusi. Nah, sama halnya dengan kesepian gitu ya. Mungkin kita ngerasa kayak sepi banget kehidupan kita, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesepian. Pertama adalah lakukan sesuatu yang bikin kita semangat. Anda punya hobi apa? Nulis, ngegambar gitu ya, atau nyanyi, dengerin musik. Well, apa aja yang Anda suka, apa aja yang membuat Anda jadi lebih bahagia, bersemangat bisa Anda lakukan. Karena kadangkala ketika kita sepi gitu ya, apalagi Anda lagi nonton tuh ya sinetron-sinetron berbau orang mertua dan menantu gitu ya, tambah sedih lagi ya. Jadi kayak pretending to be the one gitu, kayak orang-orang yang ada di sinetron itu gitu. Padahal kita nggak seburuk itu dan nggak semenderita itu. Jadi find something interesting, temukan hobi Anda dan lakukan dengan semangat ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Batasi penggunaan ponsel dan media sosial. Tapi gimana ya, Indonesia itu dengan 275 juta lebih penduduk gitu ya. Kita ada di top 3 pengguna internet atau sosial media terbesar di dunia seperti itu. Dan kadang-kala kita kepikiran, aduh gimana ya cara membatasi ya. Nah itulah kita namanya orang itu, kita kan pakai smartphone ya. So otomatis yang pakai harus smart user. Salah satunya adalah find the right content, find the right time gitu ya. Jadi kayak time management kita untuk kayak oke, pagi aku harus kerja dulu. Nanti boleh main mobile phone-nya pas jam istirahat siang jam 12 sampai jam 1. Habis itu fokus kerja lagi pulang sampai rumah, oke jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 boleh main gawe lagi, jam 9 waktunya untuk istirahat karena harus recharge energi, besok pagi harus aktivitas kembali seperti biasa. Kalau nggak kita yang nge-set up siapa lagi, karena nggak mungkin dong orang lain harus nge-set up kita, bahkan even pasangan kita sendiri itu kadang-kadang agak susah karena kalau udah di tempat tidur udah main sendiri-sendiri ya, maksudnya kayak main handphone sendiri, yang satu saling membelakangi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bijak untuk menggunakan dan membatasi manajemen waktu kita menggunakan media sosial. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Libatkan diri Anda dalam berbagai kegiatan. Nah, ini sering banget ya. Gini, ini kan alhamdulillahnya adalah pandemi sudah agak mulai berkurang gitu ya. Meskipun prokes tetap harus jalan ya. Tapi alhamdulillahnya adalah banyak mungkin kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan secara online sekarang sudah offline. Nah, Anda bisa tuh ikutan dalam salah satu kegiatan yang mungkin lagi viral gitu ya, sehingga Anda bisa ketemu sama teman, bisa cerita, bisa ngilangin kesedihan Anda untuk sementara waktu gitu ya. Siapa tahu
Nanti di situ teman-teman akan ketemu dengan bestie-bestie baru. Atau Anda mencoba hal-hal yang kayaknya nggak pernah kepikiran karena nggak pernah masuk komunitas itu, tiba-tiba masuk komunitas itu ngelakuin itu ternyata happy. Komunitas apa aja? Ya fun, yang sesuatu yang masih viral mungkin Anda bisa bergabung ke komunitas bermain lato-lato gitu ya. Jadi kayak happy aja gitu, jangan don't take it that serious. I mean ya simple aja, yang penting Anda happy gitu ya. Ya komunitas apa aja yang penting bikin Anda happy ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Berdamai dengan diri sendiri. Oke, kadang banyak ya kita berpikir kayak oke, kita ada di satu sisi, satu fase di mana ini adalah fase denial. Nah, itu memang agak susah ya karena kita harus menuju ke fase acceptance itu effortnya harus sangat luar biasa. Tapi percayalah, ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, lakukan berbagai hal. Kadangkala itu tadi seperti di poin awal saya bilang ya, takut itu adalah sebuah ilusi. So sepi kadang-kadang itu adalah kita yang meng-create sendiri sepi itu. Padahal di sekitar kita itu banyak orang lagi bercengkrama, bercanda. Kenapa kita nggak ikut nimbrung gitu ya? Kenapa kita terlalu menjerumuskan diri kita pada kesepian itu, akhirnya membuat kita jauh lebih menderita dari apa yang seharusnya tidak semenderita itu gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Lakukan meditasi. Mindfulness itu menjadi sangat penting ya, karena kadangkala ketika kita dihadapkan dalam satu masalah, kita ngerasa kayak aduh aku nggak mau ketemu orang, aku di kamar aja merasa kesepian dan lain sebagainya. Oke, mungkin boleh ya untuk me time-nya gitu ya, untuk quality time diri kita sendiri. Tapi nggak bagus juga kalau akhirnya bersedih-sedihan terus di dalam kamar. Ya mungkin ada di kamar bisa kan bisa buka YouTube ya, bisa buka YouTube di gawai Anda, terus kayak oh banyak nih latihan-latihan yoga atau latihan meditasi yang bisa Anda lakukan di rumah atau di kamar. Kalau nggak mau kelihatan orang mungkin di kamar aja gitu ya, sambil ngidupin musik-musik yang menenangkan dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa jauh lebih rileks dan bisa menemukan kebahagiaan yang Anda cari selama ini ya. Karena sebenarnya kebahagiaan itu tidak ada di luar, tapi di dalam hati Anda harus menemukannya. Oke, itu tadi beberapa fun fact yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesepian dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya gimana sih cara mengatasi kesepian. Resolusi 2023 mungkin Anda salah satunya adalah objektifnya mengatasi rasa kesepian ya. Terutama bagi Anda yang masih single, jomblo, happy. Ya, tapi tetap harus happy ya meskipun jomblo. Nah, untuk membahasnya gimana cara mengatasi kesepian telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Agustina Ekasari, MPASI psikolog dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Selamat pagi Dr. Agustina, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dok, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya mungkin tidak tampak di permukaan ya bagi sebagian besar orang, tapi nyatanya di dalamnya itu rapuh. Single, jomblo dan bahagia. Wah, itu keren banget loh. High quality jomblo akhirnya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas gimana sebelum kita ngomongin tentang mobile phone phobia yang kayaknya ini masalah setiap orang deh kayaknya ya, Dok ya. Betul. Masalah aku dan masalah banyak banget pemirsa di rumah gitu ya. Juga. Sama-sama, berarti hari ini kita lagi ngomongin diri kita sendiri ya, Dok ya. Betul. Oke, tapi sebelum itu kita akan ngomongin tentang kesepian yang mungkin dipikir banyak orang adalah excusesnya gitu ya dari hal-hal yang terjadi selama ini. Mungkin apalagi di masa pandemi ya, Dok ya, dimana kayak stresornya itu banyak banget gitu ya, sehingga kayak kita ngerasa kayak sepi dalam keramaian. Asik ya. Oke, yang pertama adalah dengan melakukan sesuatu yang membuat kita bersemangat. Ya, membuat semangat itu memang bagus, tapi untuk memulainya kan kadangkala berat ya, Dok ya. Karena kita kayak sepi, sedih, tapi mau bersemangat gimana kayak nggak tulus gitu. Gimana tuh, Dok? Tadi sebetulnya pada saat Mas Raden mengatakan bahwa rasa sepi itu adalah ilusi. Itu menarik sekali lainnya. Karena memang kalau kita bicara tentang kesepian itu kan sebetulnya lebih ke persepsi kita ya. Persepsi kita, kondisi psikologis kita di mana kita merasa terisolasi gitu. Terisolasi secara sosial. Sehingga kalau misalkan salah satu cara untuk mengatasi itu dengan melakukan aktivitas yang membuat kita bersemangat, itu benar banget sebetulnya. Nah, cuma tadi nih untuk mengawali itu selalu sih ya, biasanya itu yang challenging banget itu di awal. Walaupun kita tahu nih, kita oh ya kayaknya yang bikin aku semangat tuh kalau tadi
baca buku atau tadi olahraga. Kebetulan kalau saya itu sukanya saya naik gunung. Itu awal-awal. Ya memang pada saat kita merasa kesepian, kadang itu kita jadi nggak bisa berpikir kan ya, karena kan kita terlalu hanyut gitu ya dalam perasaan kita. Aduh, kayaknya aku nggak bisa mikir, aku mending di aku mending di kamar aja seperti tadi yang nggak mau ketemu orang, nggak mau keluar rumah gitu, karena percuma juga nggak ada yang mau nemenin aku dan seterusnya gitu. Tapi memang itu harus ada ini ya. Itu sebenarnya dari kelima tadi itu saling berkaitan sih sebetulnya. Artinya pada saat kita sudah berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, itu akhirnya akan muncul nih, oke, biasanya kalau kita berdamai kita akan merasa kita harus sayang ya pada diri sendiri, sehingga salah satu cara untuk mengatasi kesepian itu dengan oke, hobi aku apa? Apa yang kira-kira membuat aku jadi lebih bersemangat lagi ya hari ini gitu kan. Oke, dari pagi biasanya tuh gini nih Mas, pagi itu biasanya itu sangat menentukan tuh suasana hati kita sepanjang hari kan. Jadi usahakan pagi bangun tidur itu benar-benar kita ngeset gitu ya. Pikiran kita itu bahwa oke, hari ini aku harus happy, hari ini aku harus positif, hari ini aku harus melakukan aktivitas-aktivitas yang memang membuat aku menjadi lebih bersemangat. Jadi ya memang yang pertama kita harus komit dulu ya bahwa oke, aku hari ini memang harus happy, aku hari ini harus lebih bersemangat dibandingkan hari sebelumnya gitu. Setelah itu baru kita, karena kan masing-masing orang berbeda ya yang membuat bersemangat itu apa. Ada tadi yang sukanya olahraga, ada yang sukanya pergi ke toko buku misalkan, atau ada yang sukanya nonton musik. Iya. Tapi kan buku kan macam-macam. Iya, ya. Jadi jangan dipikir itu materi kuliah ya. Jadi buku itu macam-macam, bisa komik ya, bisa apa. Jadi kita main ke toko buku itu kan bisa juga itu sebagai sebuah rekreasi ya bagi orang-orang tertentu yang memang suka membaca gitu. Jadi saya setuju banget kalau misalkan cara untuk mengatasi kesepian salah satunya adalah kita melakukan aktivitas yang membuat kita bersemangat gitu. Karena suasana hati semangat itu kan bagian dari suasana hati ya. Itu akan mempengaruhi juga bagaimana motivasi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Termasuk juga itu tadi kumpul sama teman-teman gitu kan. Betul. Karena kalau misalkan enggak, kita lagi bad mood, kita lagi suasana hatinya nggak bagus juga, kita malas mau melakukan apapun. Iya. Tapi kalau akhirnya ketemu kayak beberapa poin tadi ya, ini udah kita gabung aja nggak ya, kayak kita betul, gabung itu jadi 5 itu satu karena nih saling berkaitan. Nah, ketika teman bergabung sama teman komunitas, niatnya sih kayak aku ingin melakukan sesuatu yang happy gitu, dan gabung di komunitas tertentu, tiba-tiba ketemu ada satu kenalan, mulutnya kompor banget sih. Nah, gimana tuh Dok? Iya. Memang kita tidak bisa hindari ya hal-hal seperti itu. Artinya gini, kita tidak selalu bisa mengendalikan lingkungan. Berarti kita jangan terlalu fokus untuk mengubah lingkungan, tapi kita fokus terhadap persepsi kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi itu sebetulnya. Tapi kalau misalkan itu memungkinkan untuk dihindari, ya itu lebih baik. Artinya pada saat kita masuk ke dalam sebuah komunitas tertentu, ya kita kan kadang ini ya bagus sih kalau misalkan kita tahu oke, ini orangnya karakternya begini. Tapi kalau misalkan tidak, karena kan kita tidak selalu bisa mengendalikan lingkungan. Yang bisa kita kendalikan kan persepsi kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan memang ternyata tanpa diprediksi sebelumnya, kita ternyata justru masuk ke dalam komunitas yang toksik misalkan, ya mau nggak mau kita harus siap-siap juga gitu ya. Oke, untuk memilih alternatif yang lain. Jangan membuat jadi yang tadinya niatnya mau ini kan ya. Betul. Jadi malah jangan bikin capek diri sendiri juga ya. Kita bisa memilah mana lingkungan yang toksik atau nggak toksik seperti itu ya. Termasuk juga kalau kayak lagi kita main handphone ya, kadang-kadang kita ngerasa kayak oke, aku mau mengatasi kesepian dengan mencari hiburan di gawai, di media sosial. Tapi akhirnya ketemu teman-teman yang flexing lah, yang inilah yang ya kayak pamer foto lagi liburan lah, lagi makan enak lah, malah akhirnya kayak apa ya, bahasa Jerman itu gedek sendiri gitu. Dok, ya gimana tuh? Iya. Jadi ya ini memang ada beberapa orang yang
salah satu upaya tadinya niatnya untuk mengatasi kesepian itu dengan melarikan diri ya untuk masuk ke dunia maya. Yes. Dia tidak tahu bahwa dunia maya itu ternyata lebih gila ya daripada Kejam dunia daripada nyata. ibu tiri. Lebih kejam daripada ibu tiri. Nah, di situ nanti itu tema tentang nomophobia itu pas banget sebetulnya dengan ini gitu. Jadi memang salah satu pencetus dari terjadinya nomophobia itu memang awalnya dari rasa kesepian itu. Dari rasa kesepian dia mencari sebanyak-banyaknya obat kesepiannya itu melalui gawai itu tadi. Karena kan di gawai itu banyak banget, namanya juga smart ya Mas. Tadi sebenarnya tagline-nya adalah kalau kita pakai smartphone kita harus menjadi smart people. Itu keren banget makanya tadi aku. Jadi nggak sabar ngomongin no mobile phone phobia. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya, ngomongin tentang gimana sih caranya supaya kita bisa nggak bisa jauh-jauh gitu ya dari mobile phone. Tapi kayaknya berat banget, gimana nanti kita bahas ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pengalaman atau hal-hal yang sama kayak saya, kayak Dokter Agustina ya, agak jauh dari handphone itu berat banget. Nah boleh deh ada sharing-sharing ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita mau sharing-sharing bareng. Biasanya kita ngomongin orang lain, hari ini kita ngomongin host, narsum, dokternya, dan Anda sendiri ya. Nomophobia gitu ya. Aduh, no mobile phone phobia yang kadang-kadang bikin kita, aduh gimana ya, kekeh marekeh gitu ya kalau bahasa Prancisnya. Harus pegang handphone seharian. Padahal ada banyak hal lain yang mungkin lebih produktif, tapi kayak nanti dulu deh. Ya boleh kalau Anda mau curhat di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Agustina Ekasari, MPASI Psikolog dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dok, ini nomophobia. Selama ini mungkin kita fobia ketinggian, fobia laba-laba, fobia angsuran. Gitu ya. Ya jadi curhat deh gitu ya. Nah, ada lagi no mobile phone phobia, nomophobia. Ini seperti apa? Maksudnya kayak selama ini kan kita ngerti mobile phone, gawai, itu kan sesuatu yang bikin kita happy, kasih kita hiburan. Kok ada fobianya gitu? Jadi ini sebetulnya gini Mas, kalau kita bicara tentang fobia, ini kan memang kaitannya dengan ketakutan yang berlebihan. Seperti tadi contohnya, takut berlebihan terhadap ketinggian, takut berlebihan terhadap kecoa misalkan. Nah ini takut berlebihan, kalau no mobile phone phobia itu adalah takut berlebihan kalau dia jauh-jauh dari mobile phone-nya. Jadi dia nggak bisa jauh, dia bucin banget loh. Ini kayaknya modelnya harus aku nih Dok ya, di insertnya harusnya udah kan nggak bisa jauh-jauh dari sama kita. Sama ya Dok ya. Oke. Jadi nomophobia itu adalah ketakutan berlebihan kalau dia jauh dari gawainya. Nah ini yang jadi masalah itu adalah ketakutannya ini biasanya akan memunculkan kecemasan, kepanikan, sampai akhirnya justru ada ini keluhan-keluhan fisik. Jadi seperti gemeter, sesek nafas gitu ya, jantung berdebar gitu. Itu dalam kondisi yang lebih parah akhirnya memunculkan gejala-gejala seperti itu. Makanya dinamakan nomophobia. Karena kan kalau kita bicara tentang fobia itu kan pasti yang berlebihannya. Dan akhirnya itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi gini Dok, mungkin ya kalau kita relatekan dengan apa yang kita alami sekarang ini, kita kan di era yang super sophisticated ya, semuanya canggih, modern, dan semua butuh mobile phone. Betul nggak sih? Betul banget. Bahkan dari hal-hal yang kecil banget dulu kita ke pasar beli ini sayuran, sekarang pun bisa lewat handphone gitu. Bisa dibedakan nggak sih, maksudnya kayak takutnya itu kan tadi ada rasa cemas, khawatir. Kalau kita nggak pegang handphone juga takutnya kerjaannya terbengkalai dan segala macam. Tapi kalau untuk case yang tertentu, untuk yang produktif itu nggak masuk ke no mobile phone phobia atau gimana tuh? Enggak. Makanya memang kita harus bedakan ya Mas, antara yang nomophobia dengan orang yang memang dia menggunakan gawai itu memang untuk
kepentingan yang lebih produktif. Jadi bedanya kalau orang yang nomofobia itu menjadi tidak produktif karena dia fokus pada kecemasannya. Ya, sementara kalau orang yang dia sibuk dengan gawainya tapi untuk urusan-urusan yang produktif, ya itu sih nggak masalah, gitu. Ya. Iya betul. Jadi konteks kita bicara tentang nomofobia itu pasti karena dia cemas secara berlebihan dan akhirnya dia itu justru terganggu aktivitasnya sehari-hari, akhirnya menjadi justru tidak produktif. Betul. Kerjanya jadi nggak ini. Harusnya dia bekerja, dia harusnya menggunakan gawai itu untuk urusan pekerjaan, tapi ini justru dia alihkan untuk hal-hal yang lainnya, gitu. Betul. Misalkan gitu tadi media sosial, karena itu tadi ya Mas ya. Kadang orang yang nomofobia itu, kenapa dia tidak bisa jauh-jauh dari gawainya? Itu karena dia takut ketinggalan informasi. FOMO? Ya, Oh, gitu. fear of missing out. Ya, betul. Makanya karena dia takut tidak update gitu ya dengan informasi-informasi itu, sehingga dia setiap menit dia harus selalu memastikan bahwa gawainya itu berfungsi dengan baik. Aduh, jaringannya ada nggak ya? Ini baterainya ada nggak ya? Mungkin nggak gitu. Akhirnya kan yang harusnya dia produktif mengerjakan pekerjaannya menjadi terlalu fokus itu, akhirnya jadi tidak produktif. Betul. Apalagi di support selama ini ada sedentary lifestyle, Nah, kaum rebahan. ya, betul. Aduh, kayak ngomongin diri sendiri nih. Ya kan kita memang tadi sudah ngomongin diri sendiri. Makanya relate banget Ya, gitu kan. Oke, tapi sebenarnya maksudnya kenapa sih mereka bisa setakut itu, secemas itu? Kan kadang-kadang kita takut tuh kalau ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan kita, nyawa kita. Tapi kalau handphone aja main sosmed kan nggak mengancam jiwa ya, nggak mengancam nyawa gitu. Tapi kenapa akhirnya bisa menyebabkan cemas, takut gitu sih Dok? Oke, biasanya yang dirasakan oleh orang yang mengalami nomofobia itu satu, dia khawatir, dia takut kehilangan informasi tadi, ketinggalan informasi, kehilangan informasi, sehingga dia menjadi tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia harus memastikan bahwa dia selalu online gitu ya, selalu update informasi-informasi itu. Kemudian yang kedua, dia menjadi merasa kesepian, itu tadi dia takut kesepian kalau misalkan dia tidak terkoneksi. Karena untuk orang-orang yang kesepian tadi, itu kan gawai itu sebagai obat ya, sebagai teman. Sebagai teman, sehingga kalau misalkan itu terputus, dia pasti akan panik gitu. Aduh, aku berarti tidak ada teman, aku berarti akan kesepian lagi gitu kan. Nah, kemudian biasanya kecemasannya itu jadi bertumpuk nih Mas. Yang tadinya itu kaitannya dengan informasi yang dia tidak update gitu ya. Kemudian itu tadi FOMO ya, karena dia aduh teman-temanku nih jangan-jangan mereka lagi asik begini, aku nggak dilibatkan dan seterusnya ya, FOMO. Tapi ada juga akhirnya gitu ya, dia menjadi ketakutan kalau sampai ketinggalan handphonenya, sampai hilang handphonenya gitu ya. Jadi itu kan sudah lebih ini lagi ya gitu, padahal ya itu tadi karena mungkin aduh nanti kalau ketinggalan gimana di rumah, aduh nanti kalau hilang bagaimana gitu, karena memang dia tidak mau jauh-jauh dari gawainya itu. Jadi akhirnya semakin memuncak ya rasa cemas dan paniknya itu. Oke, Gitu. tapi orang sadar nggak sih Dok, maksudnya kayak bahwa mereka itu mengalami nomofobia gitu, karena kadang-kadang excusesnya kan banyak ya, orang betul. kesepian excusesnya ini itu, orang menggunakan handphone sampai takut kalau handphonenya nggak kebawa atau ketinggalan itu kayak berlebihan banget. Nah, orang excusesnya juga pasti ada gitu. Nah, ini sebetulnya kata kuncinya kalau kita bicara tentang fobia, artinya kita bicara tentang adiksi ya. Kecanduan. Kalau kita bicara tentang kecanduan berarti kata kuncinya adalah tidak terkontrol. Ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah merasa sulit untuk mengontrol penggunaan handphone kita, berarti kita sudah mulai harus waspada. Jangan-jangan aku mengalami nomofobia. Jadi kata kuncinya adalah udah kita sudah tidak bisa mengendalikan, kita sudah tidak bisa mengontrol. Nah, itu sudah mulai harus aware nih, aduh jangan-jangan aku mengalami nomofobia. Sepanjang kita masih bisa kontrol, oke ini kerjaan seperti tadi Mas Raden bilang gitu, oke jam segini sampai jam segini aku mau kerja dulu, jam segini sampai jam segini aku mau main game, jam segini sampai jam segini aku mau belanja misalkan online. Itu kan masih bisa kontrol dia gitu. Jadi kuncinya kita mengontrol atau kita yang dikontrol. Yes, betul. Itu mindset kita juga harus ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin
dari segi mungkin range usia atau Iya. jenis kelamin. Kan selama ini yang banyak pakai handphone, mobile phone, gadget gawai itu kan yang usia-usia. Kalau dulu mungkin udah produktif ya dok. Sekarang bahkan bayi baru lahir Yes. aja ibaratnya Betul, betul. udah ahli loh. Betul. Bikin betul. ini kadang-kadang sampai pin belanja pay letternya ibunya ngerti. Mm-mm. Saya belanja-belanja Iya gitu. kan? Itu kan saking Ha-ha. gila ya Iya. ini maksudnya Ya di satu sekarang. sisi kita seneng ya, berarti ini wow begitu ya, teknologi informasi ini sangat berkembang pesat gitu sehingga generasi ya memang generasinya kan berbeda ya Mas, generasi post Z sekarang ini Gapnya itu jauh memang banget. oh iya. Jadi mereka lahir aja memang sudah dengan teknologi informasi yang sangat luar biasa majunya gitu. Nah cuma ya kembali lagi kalau kita bicara tentang anak kecil itu, karena dari hasil penelitian itu ternyata 30% anak yang di bawah usia 6 bulan itu sudah terpapar gadget itu sehari itu lebih dari 60 menit. Bu, di bawah 6 Oh, bulan Di loh. bawah 6 bulan loh, karena kan Ya kadang ampun, mungkin masih orang bayi tua merah itu itu. iya, orang tua tuh mungkin karena kan banyak ya memang Hmm. aplikasi-aplikasi di gawai itu yang sangat menarik gitu Hmm. ya, sehingga mungkin itu yang dimanfaatkan oleh para orang tua untuk dinikmati oleh bayinya. Cuma ya memang kita harus bijak, kembali lagi ya, bijak bahwa bayi usia kurang dari 6 bulan itu kan semua organ-organnya itu juga masih belum ini ya Sempurna. matang ya, belum sempurna. Betul. Sehingga paparan itu kan, paparan radiasi dan sebagainya itu kan memang harus kita perhatikan juga. Nah itu dia ya. Jadi kayak ya itulah ya. Kita sebagai orang tua kan yang harus lebih ngerti dan bijak seperti itu. Iya. Jangan sampai dimulai dari kecil karena itu akan tercipta habit yang kalau udah ke bawah sampai gede susah. Nah, kalau sudah untuk- remaja, tapi kita sudah kelewatan nih, nggak membuat aturan-aturan yang jelas untuk anak-anak kita. Nah, kalau dia sudah terlanjur nomophobia pada saat remaja, nah itu challenging banget buat orang tua. Nah siap-siap tuh bom waktu ya Ya. dok ya. Oke, ini menarik banget, nanti kita lanjut lagi ya, Oke. nggak kerasa udah break lagi nih ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Menarik banget ya tema kita hari ini karena ini relate ke siapapun. Karena setiap orang di dunia ini, di Indonesia terutama gitu ya, bahkan satu orang itu bisa jadi mereka punya lebih dari satu gawai, percaya nggak? Ya, ada lebih dari satu gitu ya, ada dua, ada tiga. Bayangin ya, satu aja udah berapa jam, ada dua, ada tiga. Wah, kalau Anda benar-benar nggak hanya nomofobia ya, jadi nomofobias gitu kali ya, karena saking handphonenya nggak cuma satu tapi dua apa tiga seperti itu ya. Nah boleh kalau Anda punya pertanyaan di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Agustina Ekasari, MPS psikolog dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dok, kita lanjut lagi. Ini kan sesuatu yang tadi di awal udah sering disebut cemas, takut dan lain sebagainya. Dalam istilah kesehatan kita ngerti ya, mungkin selama ini kita kenal panic attack, anxiety, yang akhirnya ini psikosomatis ya, maksudnya dari pikiran, ketakutan, kecemasan dan akhirnya bisa menyebabkan gejala fisik kan seperti itu. Betul. Nah kalau nomofobia ini dampaknya ke psikis, ke fisik, ada dua-duanya tuh gimana tuh? Ada banyak. Ya Sedih gitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang nomophobia pada anak, ya, pada anak. Ini memang pasti terkait dengan tumbuh kembangnya pada akhirnya dampaknya gitu. Kita tahu anak yang masih sedang bertumbuh dan berkembang itu kan kita harus benar-benar beri stimulasi untuk perkembangan fisik motoriknya, perkembangan kognitifnya, perkembangan sosialnya, emosinya dan seterusnya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami nomophobia, nah ini kita yang harus hati-hati. Kenapa? Karena itu dampaknya misalkan untuk fisik motorik. Harusnya kan anak itu tumbuh berkembang, dia jadi aktif, kreatif gitu ya. Nah, anak yang mengalami nomophobia dia pasti akan jadi pasif dan malas bergerak. Kenapa? Karena dia terlalu asik dengan gawainya kan gitu. Jadi dia udah mau ngapa-ngapain juga males. Nah, itu juga harus hati-hati. Fisik motoriknya terganggu. Kemudian perkembangan kognitifnya. Dia menjadi kurang peka juga dengan tuntutan lingkungan. Kenapa? Ya karena dia terlalu asik dengan gawainya.
tuanya. Ini sayang sekali kan. Kemudian perkembangan sosial emosionalnya juga sama gitu. Karena dia terlalu asik dengan gawainya, dia jadi apa ya? Minim keinginannya untuk bermain dengan teman-temannya. Beda ya Mas dengan zaman kita dulu kan mainnya belum ada itu ya. Belum ada gawai, kita seneng main layangan apa gitu di luar kan. Nah, kalau anak sekarang lebih baik main games, game online gitu kan daripada dia harus main. Nah itu hati-hati juga karena perkembangan sosial emosionalnya juga akhirnya terganggu di situ. Itu untuk anak-anak. Untuk remaja beda lagi, untuk dewasa beda lagi gitu ya. Tapi yang jelas memang itu berpengaruh pada dampaknya selain fisik, itu tadi yang saya sampaikan ya. Ini fungsi mata karena kan kena paparan radiasi terus ya, itu udah jelas. Kemudian kecemasan itu juga dampaknya menjadi ini fungsi jantung, kemudian sakit kepala, kemudian gemeter gitu ya. Ya itu fisik itu banyak sekali. Nah kalau psikis ini juga kecemasan berlebihan itu nanti ujung-ujungnya itu merembetnya banyak loh Mas. Bisa ke apa kalau misalkan itu tidak terketangani gitu ya, bisa menjadi stres berkepanjangan, menjadi depresi gitu ya. Bahkan kalau misalkan itu sudah tidak bisa terkontrol lagi, memang harus ditangani dengan obat-obatan gitu ya. Kemudian mempengaruhi juga kadang harga dirinya gitu ya. Itu merembetnya sampai panjang ya gitu ya. Kenapa ya? Karena pada saat dia semakin hanyut dengan aktivitasnya dengan gawai, dia semakin tidak terkoneksi dengan dunia nyata gitu ya. Sehingga ya dia merasa pasti konsep diri dia tentang dirinya juga pasti tidak sepositif orang-orang yang memang dia bisa berkomunikasi dengan dunia nyata gitu. Jadi memang panjang ya akhirnya dampak dari nomophobia ini. Efeknya itu domino ya, panjang betul, banget seperti itu. betul. Tapi tadi relay juga nih Dr. Agustina menyebutkan anak-anak zaman sekarang tuh beda sama yang generasi 80, 70, 80, 90-an ya. Sampai ada meme-nya itu ya Dok ya. Ketahuan ya. Kita ketahuan. Jadi kayak dulu itu anak-anak dipukulin sama emaknya suruh pulang gara-gara main terus. Kalau sekarang dipukulin suruh main keluar. Nah seperti itu ya. Nah kalau berkaitan entah itu anak-anak, remaja, apalagi anak-anak atau remaja ya, mereka sedang mencari jati diri kan rata-rata kayak masih di posisi yang labil seperti itu. Kalau dewasa mungkin stabil meskipun stresor dari kanan kiri atas bawah depan belakang juga banyak. Karena sudah ada kontrol ya kalau yang dewasa. Nah untuk perilaku gitu, kadang-kadang kita berpikir bisa nggak sih hal-hal ini seperti nomophobia ini menciptakan perubahan perilaku yang sangat signifikan. Perubahan perilaku itu apakah dari kepribadiannya kah, dari karakternya kah, dari pola pikirnya kah, itu seperti apa? Ya. Kalau tadi kita bicara tentang dampak dari nomophobia itu selain mempengaruhi fisik juga psikis, tentunya perilaku pasti Mas, pasti. Bayangin kalau misalkan dia sudah terlalu asik main gawainya, itu kan pasti dia sudah nggak kenal waktu untuk makan, untuk merawat diri, untuk mandi. Nanti belum lagi kalau misalkan orang tuanya mengingatkan, ayo ini waktunya makan, waktunya mandi, dia marah karena harus berpisah dari gawainya, berpisah dari gamenya gitu kan. Banyak sekali kasus-kasus adiksi game online itu yang akhirnya anak-anak ini harus dirawat gitu ya di rumah sakit karena itu tadi kurang gizi. Kemudian mereka juga jadi karena toksik ya ini ya. Begitu dia dipisahkan akhirnya menjadi sangat cemas, berlebihan dan akhirnya memunculkan gejala-gejala gangguan mental gitu kan. Betul. Nah ini yang harus kita antisipasi sebetulnya. Makanya bahaya dari nomophobia itu memang harus benar-benar kita sadar. Apalagi waktu itu kalau nggak salah saya sempat lihat ada satu liputan berita itu, atau aku lupa di daerah mana, ada anak yang harus masuk rumah sakit jiwa yang dia tuh gini-gini terus. Banyak sekali betul. Jadi kayak padahal nggak ada gawai di tangannya, jadi gini-gini kayak berasa lagi main game atau main ngapain. Aduh ngeri banget itu Dok. Sebahaya itu dan orang tua harus aware. Sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram aku bacakan ya Dok ya. Ini ada di layar belakang, nggak usah nengok nggak apa-apa Dok. Nanti tengleng. Emang, aku juga mau bilang begitu. Bacakan ya. Ini dari Bu Dinda. Pekerjaan saya berhubungan dengan gawai ini Dok. Jadi saya ketergantungan dan mengganggu sekali. Ini sampai
tadi sempat kita bahas Iya, ya, ketergantungan dan mengganggu ini. Padahal untuk pekerjaan ya. Iya. Terkadang saya nggak bisa tidur karena ngerasa cemas dan selalu ingin lihat HP. Iya, betul. Mungkin cek email kali ya dok dan lain Benar, sebagainya. benar. Saya juga jadi jarang bersosialisasi dengan teman dan orang sekitar karena asik bekerja pakai HP. Gimana solusinya biar hidup saya bisa balance lagi ya? Work life balance Ya. ini ya. Gitu. Gimana tuh? Oke, terima kasih Ibu siapa? Dinda. Ibu Dinda atas pertanyaannya. Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas. Jadi sebetulnya kuncinya adalah kontrol. Yes. Karena ini kan Ibu memang pekerjaannya harus menggunakan gawai, jadi kan mau nggak mau tetap kita harus pakai itu. Nah, caranya adalah supaya kita tidak terlalu hanyut di situ, berarti kita harus mengontrol dan membatasi sebetulnya. Jadi kalau misalkan memang sudah sampai rumah, sudah selesai pekerjaannya, berarti kita harus berkomitmen nih, berkomitmen untuk oke, ini 1 jam sebelum tidur aku sudah harus lepas dari gawai, dan gawai itu mungkin harus diletakkan tidak terjangkau supaya tidak ada keinginan untuk mengambil dan membuka gitu ya. Kemudian bahkan mungkin kalau perlu di luar kamar, di luar kamar gitu ya. Nah, sehingga bisa lebih fokus untuk tidak ada keinginan untuk membuka. Kemudian kalau bisa setelah sampai rumah mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang lain yang tidak berhubungan dengan handphone gitu. Oke. Jadi kontrol sih Mas Kontrol, sebetulnya Nah, ininya. mengontrol itu mungkin bisa berbagai hal yang kita lakukan. Dalam artian gini, kalau pekerjaannya Bu Dinda ini adalah ke orang luar ya, maksudnya ke eksternal, boleh nggak sih dok? Maksudnya kayak kita komunikasikan ke mereka. Oh, iya. Karena kan kadang-kadang masalahnya cuma di komunikasi ya, kita nggak menerapkan namanya effective communication Iya, ya. betul, Gitu. betul. Jadi kadang-kadang kita mau benar-benar supaya nggak nomofobia, kita mau apa ya? Kita detox sudah mau ngontrol gawai. nih, kita sudah mau berkomitmen, Iya. kita sudah mau mengatur lah waktunya gitu ya, bahwa jam segini saya akan matikan dulu, saya tidak akan membuka gawai dulu. Nah, mungkin betul sekali kalau misalkan ini kaitannya dengan pekerjaan, mungkin Bu Dina nanti bisa berkomunikasi ya dengan pihak kantor gitu, bahwa untuk jam segini sampai jam segini memang saya tidak bisa dihubungi, tapi saya mungkin bisa dihubungi pakai apa gitu ya. Nah, ini tadi juga Mas, kita bisa juga memanfaatkan lingkungan terdekat kita ya. Karena kadang untuk ngontrol di awal tuh kan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Berat Sehingga kita minta bantuan lah, misalkan dengan pasangan, kemudian dengan anak misalkan di rumah gitu, diingatkan ya mama kalau misalkan mama nanti lupa gitu kan, misalkan saking paniknya udah biasa ini ya, mama kan tadi katanya sudah nggak, oh iya gitu kan. Jadi kita libatkan orang-orang terdekat kita untuk membantu kita mengontrol. Jadi Itu juga support bagus. sistemnya kita Yes, ya. betul, Oke. betul. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Dinda tadi ya, dan tetap semangat, tetap produktif Semangat. bersama HP Anda. Mari Ini kita semangat. kita lagi kayak menyemangati diri sendiri Iya, ya. iya pasti Gitu ya. Nah, oke, dok, sekarang di titik dimana kayak oke, kayaknya kita udah ngerasa kita nomofobia deh gitu. Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya kayak kadang tadi dokter menyebut agak susah untuk memulainya gitu ya. Apalagi untuk mengontrol. Kadang-kadang excusesnya kita juga banyak gitu ya. Perlu nggak sih kita ketemu entah itu teman atau profesional gitu ya, entah itu psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Perlu nggak sih untuk ketemu ngobrol, untuk kayak oke, mereka ngebantu kita untuk mengawasi kita gitu. Nah, sebetulnya awal kita harus sadari dulu kita ini gejalanya masih ringan, sedang atau berat. Nah, Kemudian kita berusaha dulu nih untuk ngebedainnya mengatasi gimana tuh, ringan, itu. sedang, berat? Ya kalau misalkan ringan tuh kita masih bisa kontrol sih sebetulnya. Kita oke, ini kerjaanku memang nggak ada hubungannya sama ini, tapi aku masih bisa kontrol. Ini waktunya untuk kerja, ini waktunya untuk yang lain gitu ya. Nah, biasanya kalau yang sudah berat itu biasanya sudah under kontrol ya. Sudah nggak bisa kita kontrol. Kalau misalkan itu yang sudah terjadi dan kita sudah berusaha untuk tadi itu ya Mas, kita sudah berusaha untuk melakukan banyak hal untuk mengatasi itu tapi tidak berhasil, ya alangkah lebih baik kalau misalkan kita datang ke profesional. Ya, kita bisa sharing-sharing sebetulnya, karena gini, kadang nomofobia itu
motifnya banyak gitu loh. Iya. Itu tadi, misalkan dia ternyata ada kesepian di situ, berarti kan harus dibenerin dulu kesepiannya. Datang kayak ke biro jodoh. Oh iya, katanya jomblo bahagia. Iya, jomblo bahagia. Maksudnya ke biro jodoh ketemu teman, Ya, temannya iya. kerja di biro jodoh. Oh gitu. Gitu. Oke, banyak hal yang bisa kita Ya. lakukan ya dok ya. Jadi kita harus melihat ringan, sedang atau berat dan kita bisa menyadari bahwa kita perlu ketemu profesional atau Ya, enggak. kalau Nanti kita misalkan lanjut memang. lagi. Nggak kerasa udah harus di break Oh, lagi nih. Aduh, sayang banget pada kita masih banyak yang harus Iya, dibahas ya. kayaknya Oke masih pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik banget ya. Jadi selama break pun banyak hal-hal yang kita bahas. Tapi kalau dimasukin kayaknya nggak cukup waktunya ya dok ya. Tapi sudah banyak banget yang mau kita bahas. Kita masih bersama dengan Dr. Agustina Ekasari, MPASI Psikolog dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dok, tadi udah ketemu profesional kalau dirasa dibutuhkan. Biasanya apa sih yang kalau ketemu nih, ketemu dengan Dokter Agustina gitu ya, terus ini ngobrol-ngobrol, biasanya apa yang disarankan? Mengontrol itu mungkin diucapkan mudah ya, tapi ketika harus dilakukan, apalagi kalau ketemu kasus gini dok, ini banyak deh, pasti banyak gitu ya, sampai ada meme-nya itu kayak satu logo biskuit ya, apalah itulah sebutnya, dulu megangnya kopi, teh sama biskuit, tapi sekarang pegangnya gadget. Kalau kita ke rumah makan, restoran, hari Sabtu Minggu, mungkin quality time bareng sama keluarga sih, tapi akhirnya pegang handphone masing-masing. Nah, gimana kalau akhirnya di satu keluarga juga kayak kita butuh support system, tapi akhirnya sekeluarga juga nomofobia gitu, gimana tuh? Iya, biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti itu, biasanya memang kita family therapy ya mas. Family therapy, artinya memang kita akhirnya menterapi keluarga itu sebagai sebuah sistem. Ya, sebagai sebuah sistem, artinya semua anggota keluarga kita libatkan. Kita libatkan karena mungkin sama-sama semuanya mengalami nomofobia gitu ya, sehingga kita bangun kesadaran untuk bisa mengatasi itu bagaimana sebagai sebuah keluarga gitu. Sebetulnya itu malah lebih enak sih gitu, lebih enak karena kita kan melibatkan semua anggota keluarga untuk apa namanya saling menterapi sebetulnya. Nah tapi kalau misalkan itu hanya salah satu anggota keluarga ya biasanya kita kalau untuk kasus-kasus seperti ini kita ini ya sampai menemukan apa motif dibalik itu apa sih sebetulnya yang mencetuskan apa gangguan ini apa gitu karena biasanya memang kita tuh melihat kan hanya dari luar ya ternyata dibalik itu tuh banyak sekali apa ya peristiwa-peristiwa mungkin gitu ya yang di masa lalu yang mungkin itu justru mencetuskan perilaku ini gitu. Nah biasanya kalau ke psikolog gitu sih mas akhirnya. Tapi kalau gini, yang aku kepikiran adalah kalau akhirnya adalah ada salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah semua gitu ya, yang cheating. Gitu. Kadang-kadang kita ingin strict ya, maksudnya ini kan udah sampai ketemu psikolog, ketemu psikiater bahwa harus gini. Ternyata ada salah satu yang cheating, katakanlah papanya gitu karena tapi kan ini untuk urusan pekerjaan mah. Papa takut kalau bos ada urgent weekend apalagi untuk yang kerja di bagian logistik apa segala macam yang dia 24/7 ya. Maksudnya 24 jam selama seminggu 24 jam seminggu harus standby terus gitu tuh gimana tuh? Sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang family therapy, kemudian kita bicara peran dan fungsi masing-masing itu untuk keberhasilan dari terapi keluarga itu tentunya nanti kan itu selalu ada ini ya Mas, evaluasi ya. Evaluasi misalkan mingguan gitu. Kalau misalkan ternyata dalam seminggu itu ada kendala-kendala seperti tadi. Ternyata tadinya tuh kita ngerti banget loh sebetulnya pada saat saya ini nih saya nggak boleh pegang ini. Ternyata kemarin itu ada urgent gitu ya. Berarti kan itu dari hasil evaluasinya, oh berarti kalau untuk kasus seperti ini harus bagaimana gitu. Jadi kita akan temukan solusinya sebenarnya bersama-sama. Oke, berarti formulanya yang harus diubah nih untuk keluarga itu. Khusus untuk ayah misalkan. Berarti untuk ayah itu harus bagaimana, untuk ibu bagaimana, untuk anak-anak bagaimana gitu. Nah, biasanya family therapy itu kan kita evaluasi terus setiap minggu. Misalkan, berarti bisa gitu. di customize bisa, gitu ya. Betul. Oke, karena betul, mungkin setiap kebutuhan keluarga berbeda-beda seperti itu ya.
Nah kalau untuk yang sendiri nih dok, ini kan agak susah nih yang mau mengawasi siapa gitu ya, mengontrol kan harus diri kita sendiri, sementara kita bisa aja bikin excuses. Mungkin nih, ada yang disampaikan nggak untuk teman-teman kita yang sekarang, ya entah yang sendiri atau berkeluarga ya, maksudnya apa yang disampaikan supaya kita benar-benar yakin bahwa nomophobia is real, bahwa nomophobia itu benar-benar ada, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak terlalu ketergantungan banget, bisa kayak work-life balance, entah itu untuk urusan, ya ini untuk pekerjaan, nggak pekerjaan juga, maksudnya semua tetap harus balance gitu. Sebetulnya gini ya Mas, semua itu berpulang kembali kepada diri sendiri, dalam artian gini, saya sebagai psikolog itu saya bisa bekerja dengan sangat baik kalau misalkan klien saya itu datang memang dia sadar dia bermasalah dan dia minta bantuan. Nah kadang-kadang banyak yang nggak sadar. Ya kan? Artinya saya sangat optimis kalau misalkan orang itu dia merasa bahwa dia nomophobia dan dia datang kepada saya, berarti dia sudah merasa bahwa gangguan yang dia alami itu pasti sudah mengganggu dia, mengganggu aktivitasnya dan dia pengen dibantu gitu. Mbak Agustina tolong bantu saya gitu kan. Oke, untuk orang-orang yang seperti ini saya lebih mudah untuk membangun komitmennya. Nah biasanya yang agak Karena dia sulit. sudah aware, Iya, yang sulit dia nggak tahu. betul. Oke. Nah, yang susah itu adalah kalau misalkan dia dibawa oleh orang lain. Orang lain yang terganggu, padahal dia sebenarnya aku baik-baik saja. Tarik-tarik. Oke, Ayo, aku baik-baik gitu ya. saja gitu. Nah, itu yang mungkin perlu untuk membangun kesadarannya dulu di awal. Oke, Gitu. dan membangun kesadarannya itu kadang-kadang perlu effort juga ya dok ya. Ya, Karena dan dia harus ini dulu kan. Oh iya ya ternyata ini merugikan juga ya gitu. Merugikan juga. tapi bisa nggak dibuka pandangannya ketika akhirnya ada, oh ini nih ada insight dari orang-orang lain di sekitar Bisa. Anda gitu ya. Bisa kebuka? Bisa. Nah, yang biasanya untuk orang-orang yang itu tadi ya, dia bukan kesadaran sendiri untuk datang, tapi orang-orang lain di sekitar dia yang terganggu dengan perilakunya dia dan akhirnya berbaik hati untuk mengajak datang kepada profesional gitu ya. Nah, biasanya iya kan, kadang Iya, itu iya. kan orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin kadang orang yang kasihan kali ya dok ya, Ya, sehingga bisa kayak jadi. kayaknya dia terlalu tragis Ya. gitu ya. Atau teman-teman kantornya karena merasa ini, aduh kerjanya dia nih semua gitu karena dia tidak produktif lagi gitu. kan. Oke, Dokter Agustina, thank you ya. Ini sudah banyak yang kita jelaskan, kita bahas, tapi sebenarnya banyak juga yang belum kita Iya, bahas. oke. Next time kita harus ngobrol lagi ya, Insya harus Allah. datang lagi Insya bincang Allah, saat sip. ya dok ya. Thank you ya dok. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Hermina Bekasi ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Agustina. Menarik sekali dan semoga Anda tetap bersemangat dan sehat selalu dan bisa terhindar dari nomophobia. Saya Raden Badlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas dan selamat menjelang akhir pekan bersama keluarga Anda tercinta ya. Sampai jumpa.